Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang di rumah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming dari Jemaat GB Reja Oleh Kermenga. Doa dan harapan kami ketika engkau mendengarkan siaran ini, biar engkau tersentuh hatimu, buka hatimu untuk ketika dia datang bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saya dan saudara untuk kita menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Apa janji Tuhan bagi kita semua? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak lain dia berjanji bagi kita semua, dia akan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kita semua. Ada janji-janji yang luar biasa ketika orang dekat dengan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya percaya ketika kita mengalami pergumulan, di saat kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran, kita akan merasakan kekuatan Tuhan, kita akan merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi setiap iman percaya kita mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah ini yang disponsori oleh KPA Jemaat GB Raja Wali. Saya percaya bahwa kita semua yang mau menerima berkat, menerima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, maka firman sesuatu. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama. Petrus yang pertama, ayatnya yang ayat pertama sampai ayat ke-10. Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat ke-10, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai 10. Saya baca bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bithania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita yang telah dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus yang menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembira akan hal itu, sekalipun hal ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api yang fana, sehingga diuji di api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Puji nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di dalam ibadah KPA Jemaat GB Raja Wali, bahkan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan akan siaran live streaming pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami hal-hal yang luar biasa lewat karya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan satu manfaat yang sangat penting bagi kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen, umat-umat Kristen, jemaat ketebusan Tuhan, dimanapun kau berada kesempatan saat ini. Apa manfaat kebangkitan Kristus di
di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam pembacaan kita. Bagaimana Rasul Petrus, dia mendapatkan satu visi yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, oleh perantaran Roh Kudus di dalam kehidupannya secara pribadi. Dan ini dia alami dalam hidupnya. Kenapa dia alami dalam hidupnya? Sehingga dia boleh eksis dalam pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. 3 hal ini tidak bisa kita lupakan. Dari kebangkitan Kristus ini membawa kita terbuka jalan lebar kepada siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah berkorban bagi kita semua. 3 hal ini adalah pengharapan, iman, dan kasih. Yang tolong sebutkan, ini sepertinya ada tak putar. Tetapi semua ini adalah menyangkut bagaimana tujuan iman kita yang harus orang senantiasa lakukan dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana kita harus menikmati dan melihat hal ini terjadi dalam kehidupan kita kalau orang tidak menikmati kuasa kebangkitan itu sendiri. Tadi kita sudah merayakan bagaimana kematian Yesus. Orang sudah laksanakan bagaimana ada perjamuan asa yang kudus di setiap gereja kita masing-masing. Kita memperingati bagaimana pengorbanannya sungguh sangat besar bagi saya dan bagi saudara. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yakin dan percaya kalau kita berjalan berlangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu jadi bagian saya dan saudara. Ini manfaat kebangkitan Kristus bagi kita semua. Kita menikmati pengharapan, kita menikmati janji Tuhan, iman, kasih itu jadi bagian bagi saudara dan saudara. Kenapa kita harus alami hal ini bagi kita semua? Karena Tuhan yang telah menentukan kita, Tuhan yang telah memilih kita sebagai umat-umat ketebusan Tuhan. Kita ada di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Makanya jangan coba-coba kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita keluar dari kasih karunia Tuhan, kita tidak ada lingkaran pilihan Tuhan. Kenapa? Kita tidak mau ada bersama dengan Tuhan. Tetapi kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ayat yang kedua bilang begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita menikmati iman, pengharapan, dan kasih, itu sebetulnya bukan datang dari kita sendiri, tetapi itu datang dari Tuhan. Dia memilih kita untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan senantiasa menikmati janji Tuhan. Kita menikmati kesuksesan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri di dalam dunia. Tuhan mau kita. Makanya pilihan Tuhan jangan anggap pernah sia-siakan dalam hidupmu. Kalau masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kita semua. Peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Ini yang Tuhan harus pegang bersama-sama. Peristiwa yang sedang terjadi sekarang bukanlah peristiwa yang sedang terjadi secara kebetulan, tetapi semua itu Tuhan ada maksud kudus daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa orang semakin mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Amin. Kalau mulai hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang berlalu, tahun yang berlalu, orang tidak setia datang kepada Tuhan, orang lalai mencari akan Tuhan. Tetapi hari ini lewat peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini, bahkan di negara kita, orang mari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di mana kita mau mencari perlindungan di dalam dunia? Kalau pilihan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan ingin menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Haleluya. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hal yang pertama lewat kebangkitan Kristus yang Dia nyatakan bagi saya dan saudara. Hal yang pertama lewat kebangkitan Kristus adalah Dia memberi kita pengharapan. Amin. Pengharapan apa yang Tuhan mau beri bagi saya dan saudara? Ketika kita hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka apapun pergumulan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, ketika engkau bergantung kepada Tuhan, Dia berikan jalan keluar di tengah pergumulan masalah yang sedang kita hadapi. Haleluya. Saya mengalami, saudara harus mengalami hal yang luar biasa daripada Tuhan. Pembelaan Tuhan bukan cuma cukup sampai dalam perkataan kita, tetapi dalam tindakan iman. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan
kepada Tuhan, tidak ada perbuatan baik yang Tuhan tunjukkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya lewat kebangkitan Kristus, lewat darahnya yang tercurah bagi kita semua, kebangkitan Kristus, firman Tuhan bilang begini, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan daripada Tuhan. Ada pujian bilang begini, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin Bapak Ibu. Dia mati bagi saudara-saudara. Kematian Yesus Kristus membawa pengharapan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kasih Kristus memberi pengharapan yang luar biasa bagi kita semua sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang keempat bilang begini, untuk memberi suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini janji Tuhan, dan ini pun harapan setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dari kematian Kristus Yesus ini membawa kita pengharapan, dan pengharapan yang kita alami dalam kehidupan kita ini, itu pengharapan itu akan dipelihara. Kalau kita senantiasa dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan menerima bagian yang ditentukan Allah bagi saya dan saudara semua. Amin. Haleluya. Pengharapan yang Tuhan janjikan bagi pengharapan yang bukan cuma sekedar dunia berikan dan tawarkan bagi saya dan saudara. Ada banyak tawaran-tawaran yang dunia berikan. Mungkin orang tua memberikan pengharapan kepada anak-anaknya. Mungkin gembala memberikan pengharapan kepada jemaatnya. Ada pemerintah-pemerintah yang memberikan pengharapan kepada masyarakatnya. Ada orang-orang yang pengusaha yang memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Tetapi saya mau katakan kesempatan malam lewat siaran ini, pengharapan yang manusia berikan adalah pengharapan yang sementara. Pengharapan yang semu, yang tidak akan berlanjut kepada kekekalan. Tetapi ketika kita berharap bergantung kepada Tuhan, maka pengharapan yang tersembunyi ini kita akan nikmati ketika kita dekat kepada Tuhan. Amin. Ini pengharapan, iman dan kasih jangan pernah hilang dalam kehidupan kita semua. Ini berjalan satu paket. Kalau kita punya iman tapi kita tidak punya pengharapan, kita punya iman tapi kita tidak tindakan yang luar biasa, tidak punya kasih, itu semua adalah sesuatu yang tong kosong berbunyi nyaring. Tetapi saya percaya bahwa lewat kebangkitan Kristus membawa mata hati kita terbuka bahwa ternyata sesungguhnya orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang telah dimerdekakan. Amin. Kalau orang merdeka berarti dia harus ada kebebasan, bukan baku-baku musuh, bukan sesuatu yang membuat orang jauh dari kehidupan satu sama yang lain. Apalagi bicara tentang keluarga. Nah, Jemaat Gebira Jawali Karumenga, KPA yang ada di Jemaat Gebira Karumenga, mari orang bangun satu keratan yang luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita semua. Mari kita ambil ini. Ini merupakan satu pelajaran yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang harus orang terapkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa ketika kita seia sekata, sepenanggungan, kita saling mengasihi satu sama yang lain. Bukan cuma sekedar orang mengasihi Tuhan, tetapi orang lain kita benci. Sama dengan firman Tuhan tadi siang, ya toh. Kalau kita ada di dalam terang, maka kita akan mengasihi sesama kita manusia. Amin. Ketika kita ada di dalam terang, maka terang itu akan bercahaya. Orang lain bisa lihat secara hidup kita. Dan orang bisa akan lihat dan menyaksikan bagaimana kehidupan kita. Katanya anak Tuhan, katanya pelayan, tetapi langkah lakunya, perbuatannya tidak menjadi berkat di dalam keluarga. Ini pertama di dalam keluarga. Jangan lu orang meluas di dalam masyarakat, apa tahu di dalam gereja, di dalam keluarga dulu. Mari orang bangun sesuatu hal yang luar biasa. Bukan tidak mungkin dalam keluarga ada pergumulan, ada masalah sedang kita hadapi. Namanya keluarga, sudah pasti ada pergumulan, sudah pasti ada tantangan. Tetapi orang yang bertahan di dalam pencobaan, Yakobus bilang, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan yang bukan cuma sekedar dijanjikan oleh manusia, tetapi itu dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita semua adalah pengharapan yang luar biasa. Ayatnya yang kelima bilang begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk
dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara kesal Tuhan, ayat yang kelima ini bicara tentang iman. Bagaimana iman yang sesuai adalah iman yang bergantung kepada Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara karena kekuatan Allah, karena imanmu. Dulu sebabnya jangan orang meninggalkan Tuhan, tetapi kita memiliki satu kekuatan daripada Tuhan untuk kita senantiasa ada di dalam kebaikan kasih sayang Tuhan. Lewat apa? Lewat iman dari kekuatan Allah yang dahsyat. Ibrani pasal yang ke-6, mari kita membuka firman Tuhan. Ibrani pasal 6, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Ini bicara tentang iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan bilang bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman sangat menentukan perilaku hidup kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Iman akan membuat kita akan semakin bergairah. Karena firman itu, iman itu adalah Allah sendiri yang ada bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya mari pegang kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa iman, firman Tuhan bilang tidak mungkin orang kepada Allah. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh selagi ia masih dekat ditemui. Yesaya bilang, Yesaya 55 ayat yang kelima, cari Tuhan, masih berkenan kita temui. Cari Tuhan, cari Tuhan, Tuhan. Ayat yang ketujuh, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga itu. Ia menghukum dan kebenaran sesuai imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat. 7. Bagian yang lain firman Tuhan bilang, tokoh-tokoh iman yang luar biasa yang disaksikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nuh adalah seorang nabi yang taat dengan perintah Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Dia peduli dengan keluarga. Dia juga peduli dengan umat-umat di sekelilingnya. Maka Tuhan bilang kepada dia, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan di semua umat bertobat, karena tidak lama lagi dunia akan dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan. Tetapi Nuh orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan hinaan, cercaan yang disampaikan orang kepada dia, tetapi dia mau taat saja kepada perintah daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika dia mengerjakan proyeknya Tuhan yang Tuhan percayakan bagi dia, dia menikmati janji keselamatan. Kenapa? Karena iman yang luar biasa daripada seorang Nuh. Dia menyelamatkan keluarganya. Dia membawa segala sesuatu keluarganya ke dalam rencana dan rancangan daripada Tuhan. Karena iman, makanya karena iman Nuh dengan petunjuk Allah, segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Makanya ketika kita punya iman, ternyata iman itu harus ada petunjuk. Petunjuk siapa petunjuk kita? Ketika kita punya iman, yaitu Allah sendiri. Ia akan menyatakan kebaikan pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya biarkanlah hidup ini tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka kekuatan Allah ini akan jadi bagian di tengah-tengah kehidupan setiap orang-orang percaya. Sekalipun kita harus mengalami begitu banyak tantangan, cobaan dalam hidup kita, tetapi orang yang di dalam Tuhan akan terus bergembira, akan terus bersukacita, karena Tuhan beserta umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu takut dengan sesuatu yang sedang terjadi hari ini dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam rencananya Tuhan,
maka kita tidak perlu takut menghadapi akan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan berjanji di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 bahwa sekalipun kita mengalami tantangan cobaan silih berganti, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia akan memberikan kekuatan yang dahsyat luar biasa bagi saya dan saudara. Lebih daripada itu, ketika kita punya pergumulan yang berat, Dia berikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Karena Allah kita Allah yang berjanji, orang yang dekat dengan Tuhan pasti disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, iman, pengharapan dan kasih ini sangat penting di dalam kehidupan kita semua, untuk membawa kita semakin melihat kebaikan Tuhan, semakin menikmati kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita semua. Dari ketiga hal di atas yang saya sebutkan tadi, iman, pengharapan dan kasih, ayat yang ke-7 bilang begini, maksud semuanya itu dari ketiga hal di atas adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Dari segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan, orang bergantung, orang berharap kepada Tuhan, orang punya iman, orang punya kasih luar biasa, orang berharap kepada Tuhan, orang melayani Tuhan. Ternyata maksud semua apa yang kita alami dalam hidup ini, firman Tuhan mencatat bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya, ada banyak jemaat Tuhan yang ketika diperhadapkan dengan pergumulan tantangan silih berganti, tidak punya pengharapan, tidak punya iman, apalagi punya kasih terhadap Tuhan, bahkan terhadap sesama manusia. Belum tentu orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan, tapi dia tidak mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus disertai dengan satu perbuatan nyata di dalam kehidupan setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Makanya maksud dari segala sesuatu yang kita alami untuk apa? Iman kita daripada kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Haleluya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita semua. Kalau orang bertahan di dalam pencobaan, maka saya katakan dalam kitab Yakobus, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ternyata ketika kita diuji lewat kemuliaan kita, kita memiliki pengharapan, kita memiliki iman, kita memiliki kasih yang luar biasa. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara, supaya hidup kita selama kita masih ada dalam dunia, kita menjadi berkat, kita menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Itu sampai ayat yang ke-9 bilang begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan daripada iman kita, tujuan kita mencapai iman kita adalah keselamatan yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Peliharalah iman, peliharalah pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Pelihara kasih persaudaraan, jangan itu pudar dalam kehidupan kita. Jangan pengharapan itu hilang ketika kita ada di dalam Tuhan, tetapi biarlah kita semakin hari semakin bertambah, semakin memuliakan Tuhan, semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita melihat aplikasi hidup kita ini ketika kita ada dalam Tuhan. Kita akan menikmati pembelaan campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sebabnya biarkan tujuan kita akan dapat, kita akan raih itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kembali di dalam pembacaan kita pada ayat yang ketiga. Kebangkitan Kristus itu ada 3 hal yang sangat penting yang harus orang perhatikan. Yaitu pertama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kalau ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita semua, maka saya percaya pergumulan sebesar apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang begini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu itu pasti akan dilakukan, akan beres. Kenapa? Karena Tuhan beserta hidup kita semua. Bukankah firman Tuhan bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Untuk apa? Untuk membawa kebaikan bagi saya dan saudara ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Biar firman Tuhan pada malam hari ini membuka hati iman percaya kita untuk kita semakin berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin berpengharapan kepada Tuhan menghadapi pandemik yang sedang terjadi hari-hari, menghadapi situasi masalah yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Dunia tidak memberikan keselamatan, dunia tidak memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tapi ketika engkau datang di hadirat Tuhan, engkau akan menikmati janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Biar jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat rohani, diberkatilah dengan engkau berkat-berkat jasmani. Biar engkau tangkap firman Tuhan, akan menuntun engkau menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara semua. Tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, hormat, kemuliaan